Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Apoteker Nia Yuniarsi MPAM, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Penghantaran Obat. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai perkembangan teknologi dalam sistem penghantaran obat melalui usus. Sebelum itu, di sini ada Aisyah Salsabila Ramadina, Ayu Wahyuni, Hanifa Ismaipatin, dan Novi Lafli Fayeris. Baik, langsung saja. Dalam pengembangan obat, tantangan utama adalah memastikan sistem pengiriman obat yang efektif ke usus besar, lokasi ideal untuk penyerapan protein dan polipeptida karena rendahnya aktivitas enzim proteolitik dan waktu transit yang panjang. Berbagai polisakarida seperti pektin, amilosa, guarum, dan inulin telah diidentifikasi sebagai bahan potensial untuk mendukung pengiriman obat yang ditargetkan ke usus besar. Apa itu sistem penghantaran obat melalui usus? Sistem penghantaran obat melalui usus adalah penghantaran obat melalui usus besar atau kolon merupakan suatu metode dalam sistem penghantaran obat yang dirancang untuk memastikan pelepasan obat secara terkendali atau tepat di area kolon, yaitu bagian akhir dari saluran pencernaan. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mengoptimalkan efek terapeutik, terutama pada kondisi atau penyakit yang secara spesifik mempengaruhi kolon, seperti kolitis ulceratif, penyakit Crohn, kanker kolon, atau untuk meningkatkan absorpsi obat-obat tertentu yang sulit diserap di bagian atas saluran cerna. Oke, yang selanjutnya ada karakteristik kolon. Ciri-ciri kolon yang mendukung penghantaran obat, yaitu pH kolon adalah 6-7, sedikit basa. Mikrobiota, gaya enzim, azoreduktase, beta-glukosid, waktu transit 20-30 jam, memberikan waktu pelepasan obat yang terkontrol. Kemudian penyerapan yang lebih lambat dibandingkan usus halus. Adapun manfaat, mengurangi efek samping sistemik, meningkatkan bioavailabilitas obat, cocok untuk obat protein dan peptida yang rentan rusak di lambung. Kemudian ada pendekatan utama. Yang pertama ada sistem berbasis pH, yaitu menggunakan polimer seperti uragit yang larut pH 6,8 lingkungan kolon. Kemudian sistem berbasis enzim memanfaatkan enzim mikrobiota kolon seperti azoreduktase untuk memecah pelapisan obat. Kemudian ada sistem berbasis waktu, pelepasan obat berdasarkan waktu transit dari lambung ke kolon yaitu 4-6 jam. Adapun mekanisme kerja sistem penghantaran obat melalui kolon, yang pertama, obat pelan atau secara oral. Yang kedua, obat melewati lambung dan usus halus tanpa terlepas atau dilindungi oleh polimer atau lapisan khusus. Yaitu yang pertama ada lambung dengan pH lambung kisaran sangat asam 1-3. Yang kedua, formulasi obat dilindungi oleh lapisan enterik atau polimer tahan asam agar tidak larut. Yang kedua ada usus halus, yaitu obat tetap utuh karena lapisan formula tahan terhadap enzim pencernaan seperti protease dan amilase. Kemudian polimer yang digunakan dirancang agar tidak larut di pH usus halus sekitar 5,5-6,5. Yang ketiga ada obat melalui kolon. Kemudian yang keempat ada pelepasan obat dipicu oleh yang pertama ada pH kolon, enzim mikrobiota, polimer
berbasis polisakarida alami seperti pektin, guar atau citosan dihancurkan oleh enzim mikroba di kolon. Kemudian sistem waktu. Obat dirancang untuk pelepasan tertunda. Misalnya 4-6 jam setelah konsumsi saat transit mencapai kolon. Yang kelima, ada obat bekerja secara lokal atau diserap secara sistemik. Yang keenam, setelah dilepaskan, obat dapat bekerja melalui dua mekanisme utama. Yang pertama, efek lokal, yaitu obat bekerja langsung di kolon untuk mengobati penyakit seperti kolitis ulceratif, penyakit Crohn, infeksi bakteri di kolon. Kemudian ada efek sistemik. Obat diserap melalui mukosa kolon ke dalam sirkulasi darah untuk mengobati kondisi yang lebih luas, seperti yang pertama itu ada terapi hormon, misalnya itu insulin. Yang kedua, obat anti kanker berbasis peptida atau protein. Selanjutnya ada keuntungan dari kolon. Yang pertama memiliki pH mendekati netral. Yang kedua waktu transit yang lebih lama atau dengan waktu transit yang lebih lama. 3, pengobatan target, yaitu obat dilepaskan langsung di lokasi penyakit seperti kolon. 4, menghindari efek samping sistemik, yaitu obat tidak terdistribusi ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada kekurangan SPO ke kolon. Yang pertama ada waktu transit yang lama, yang kedua efisiensi penyerapan yang rendah, ketiga pengaruh kondisi patologis. Di sini ada contoh obat. Yang pertama ada mesalazin, yaitu obat untuk kolitis ulceratif dengan menggunakan lapisan peka pH. Yang kedua, contoh obatnya itu budesonide, yaitu kortikosteroid untuk penyakit inflamasi kolon. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman sekalian. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.